Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Isnaini dari Prodi PGMI akan presentasi masalah kurban. Pengertian kurban, dasar hukum ketentuan tata cara dan hikmah ibadah kurban. Bagi umat Islam, kurban adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada syariat kurban. Hal ini dapat diketahui dari kisah Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam, di mana kurban salah satu dari mereka tidak diterima karena unsur ketidakikhlasan. Demikian juga dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Keduanya merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan pantas untuk diteladani karena keikhlasan dalam mengabdikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Pengertian kurban, kata kurban berasal dari bahasa Arab qoriba, yaqrabu kurbanan, yang berarti dekat, maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian syariat, kurban ialah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syariat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar hukum kurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban bisa menjadi wajib jika dalam bentuk kurban karena nadar atau janji. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Mereka menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Namun menurut jumhur ulama Syafi'iyah bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkad bagi yang mampu dan memenuhi syarat. Dalam pandangan Islam, orang yang telah mampu tetapi tidak melaksanakan kurban maka dikategorikan orang yang tercela, bahkan sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3 dan hadis Nabi SAW yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban tidak wajib bagimu. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Ketentuan hewan kurban. Jenis hewan yang boleh digunakan untuk berkurban adalah dari golongan bahimatul al-an'am, yaitu hewan yang diternakkan untuk diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, yaitu unta, sapi, kerbau, domba, atau kambing. Seekor kambing atau domba hanya digunakan untuk kurban satu orang, sedangkan seekor unta, sapi, atau kerbau bisa digunakan untuk kurban 7 orang. Sedangkan hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat hewan kurban adalah sebagai berikut. Jenis hewan kurban. Syarat hewan kurban yang pertama adalah jenis hewannya harus binatang ternak. Unta, sapi, kambing, dan domba bisa dijadikan pilihan sebagai hewan kurban. Usia hewan kurban harus mencapai umur minimal yang ditentukan syariat. Usia hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban adalah unta minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Sapi minimal berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ke-3.
Domba berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun, sedangkan kambing minimal berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Sehat tanpa cacat. Rasulullah SAW merinci beberapa hal yang tak boleh dialami oleh hewan yang akan dikurbankan supaya memenuhi syarat hewan kurban. Jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai atau milik orang lain ataupun hewan warisan. Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rushd dari madhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan menurut madhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Hukumnya haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya hewan kurban, jangan memilih hewan yang buta sebelah, sakit, pincang, sangat kurus dan tidak mempunyai sumsum tulang. Pilihlah hewan kurban yang sehat, bukan milik orang lain. Hewan kurban tidak sah jika didapat dari hasil mencuri dan milik orang lain. Tidak sah hukumnya berkurban dengan hewan gadai atau milik orang lain ataupun hewan warisan. Penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Menurut Ibnu Rushd dari madhab Maliki didukung oleh Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan imam lainnya, penyembelihan dilakukan setelah sholat Idul Adha. Dan batas akhir penyembelihan hewan kurban adalah terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Sedangkan menurut madhab Syafi'i adalah 4 hari setelah Idul Adha. Hukumnya haram berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ada 4 hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Buta matanya yang jelas butanya, sakit yang jelas sakitnya, pincang yang jelas pincangnya ketika berjalan, dan hewan yang sangat kurus seperti tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat An-Nasai. Untuk sapi, kerbau, kambing atau domba yang tanduknya pecah satu atau dua-duanya, maka sah untuk dijadikan kurban karena tidak dikategorikan cacat. Namun hewan yang lahir tanpa daun telinga atau telinganya hanya satu, maka tidak sah sebagai hewan kurban. Waktu dan tempat penyembelihan hewan kurban. Waktu yang sah untuk penyembelihan hewan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah setelah sholat Idul Adha. Hal ini berdasarkan riwayat dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Ini berkata, yang artinya Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami pada hari raya kurban. Setelah sholat, beliau bersabda, barang siapa yang sholat seumpama kami sholat dan menyembelih seumpama kami menyembelih, maka sungguh ia telah benar. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka itu daging kambing biasa
atau bukan kurban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, Jubair bin Mut'im radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tempat penyembelih sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar Islam, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih kurban di tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Hal-hal yang disunahkan saat menyembelih hewan kurban adalah hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang berkorban itu laki-laki dan mampu menyembelih, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis berikut, yang artinya dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing yang putih dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dengan membaca basmalah dan takbir serta meletakkan kakinya pada leher kambing tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya diserahkan pada orang lain alim dan ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkorban dianjurkan ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Disyariatkan bagi orang yang berkorban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga dia menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Muslim. Larangan dalam hadis atas hanya berdampak pada hukum makruh jika melanggarnya. 1. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi dengan ketentuan sebagai berikut: 1/3 untuk yang berkorban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkorban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban dengan 2 ekor kambing yang putih dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri dengan membaca basmalah dan takbir serta meletakkan kakinya pada leher kambing tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Apabila pemilik kurban tidak bisa menyembelih sendiri, sebaiknya diserahkan pada orang lain alim dan ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkorban dianjurkan ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Disyariatkan bagi orang yang berkorban bila telah masuk bulan Dzulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih.
Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila telah masuk 10 hari pertama Dzulhijjah dan salah seorang kalian hendak berkorban, maka janganlah dia mengambil rambut dan kukunya sedikit pun hingga dia menyembelih kurbannya. Hadis riwayat Muslim. Larangan dalam hadis atas hanya berdampak pada hukum makruh jika melanggarnya. 1. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi dengan ketentuan sebagai berikut: sepertiga untuk yang berkorban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Tujuan pembagian ini untuk mengikat tali silaturahmi dan sebagian untuk dirinya sendiri yang berkorban. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Penyembelihan hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja menerima daging kurban tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, artinya dari Ali radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilalnya, kulit yang ada pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula dilarang menjual daging kurban sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, janganlah engkau jual daging denda haji dan kurban, makanlah dan sedekahkanlah serta ambillah manfaat dari kulitnya dan janganlah engkau jual atau kulitnya itu. Hadis riwayat Ahmad. Tata cara penyembelihan hewan kurban. 1. Hewan yang akan dikurban dibaringkan ke sebelah kiri, rusuknya dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat, diiringi dengan baca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, yang artinya, ya Tuhan kami, terimalah kiranya korban kami ini, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang kedua, penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan itu tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. 3. Penyembelih melakukan penyembelihan sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, artinya dengan nama Allah maha besar. Dapat pula ditambah bacaan sholawat atau atas Nabi Muhammad SAW. Para saksi pemotong hewan kurban dapat turut membaca takbir Allahu Akbar. Yang keempat, penyembelihan membaca doa kabul, doa supaya kurban diterima Allah, yaitu Allahumma minka wa ilaika, Allahumma taqabbal min. Sebut nama orang yang berkorban, artinya ya Allah, ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah, terimalah dari korban siapa itu tadi. Hikmah ibadah korban. Ibadah korban selain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh ridhonya, juga sebagai ibadah sosial dengan menyantuni kaum lemah. Ibadah ini mengandung nilai keteguhan dan keimanan serta menjadi bukti pengorbanan yang didasari dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Di antara hikmah berkorban sebagai berikut.
bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Yang kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Yang keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan miskin. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetia kawanan. Yang terakhir, ikut meningkatkan gizi. Demikian presentasi masalah kurban. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.